Hi, Fred. what's up, my friend? How are you today? I'm fine. Kenyangan anjir makan nongkrong. Waduh, enak tuh. Enak tuh. Ada yang mana nih? Balasan. Ya, kita bukan tinggal gini. Ya, Aduh. Lu gue cariin pada kemana aja lo? Sini dari tadi. Iya dari tadi orang Bala sini ini lu juga dari bertiga juga mana pada anjir? nyampe. Gue nyariin tadi, gue habis makan tuh gak ada. Oh, lu makan di mana? Gue makan di kelas tadi sendiri. Iya. Iya, amat Sendiri amat sendiri lu. Gue kira lu pada ke perpus tadi. Nggak ada betul. Enggak kayak gitu. Dan tadi gua sama Dimas di sini. Sini kita nih. nanya tentang dosen fisika kapan masuk. Soalnya dari tadi kan istirahat. Tapi sekarang lagi pada ngumpul bahasa apa itu? Sebenarnya sih tadi gua sama Dimas kayak mau ngebahas tentang kayak ini sih, Pancasila aja sih. Soal tadi ya. Yang tadi kita habis bahas. Apa tuh? Jadi ada 5. Ya itu tuh tentang sistem etika Pancasila dalam kehidupan bernegara. Gitu tuh. Nih kalau menurut lo pada deh, dari lo dulu deh Ci. Menurut lo kalau etika Pancasila sebagai dasar negara itu apa? Etikanya ya. Kalau kan Pancasila itu kan pasti dalam itu kan ada nilai-nilai luhur. Nah, menurut gua tuh kita nih kan Indonesia kan, kita harus ngikut Pancasila. Terus kan Pancasila sebagai sebagai apa nih? Dasar negara, pedoman hidup bangsa. Pedoman hidup bangsa, terus sama etika juga. Terus penting itu karena lu tahu sendiri Indonesia gimana kan anjir, kayak etikanya itu kurang, apalagi ya buat anak-anak bangsa sekarang, generasi sekarang juga gitu. Tambah lagi generasi yang maju. Yang Ini generasi sih. sekarang Ya. menurut sih penting sih. Setuju sih. Kayak kalau menurut lo Kak, kayak selain nama Cici, menurut lo yang paling dasar dominan etika apa Pancasila tuh juga harus dihidupin di bangsa sekarang itu? Ya. Kalau menurut lo deh, semampu jawab lo aja nggak apa-apa. Pas dulu kayak yang lain. Kalau gue sih etika Pancasila dalam kampus itu kita harus saling jujur ya. Nah, Dan boleh tuh. saling sama teman gitu, saling membantu sama teman yang misalkan dia nggak tahu, yang kesusahan, kalau dia kurang tahu ajarin. Apalagi yang sangat membutuhkan lah. Iya betul, apalagi yang itulah ya gitulah membutuhkan contekan. Tapi nggak membantu dalam buat contekan kan? Iya, maksudnya kalau untuk negatif ya jangan lah ya. Namanya juga etika. Maksudnya namanya kan kita etika. Kecuali kalau ada etika negatif mungkin boleh lah ya. Dikit ya, dikit. Terus habis itu kita harus saling menghargai pendapat teman kita. Itu paling penting itu. Apalagi kan kita simbol, kita kan Bhinneka Tunggal Ika kan. So, itu udah pasti bakal tujuan kita jadi satu lah, ras Indonesia, agama, toleransi, kebudayaan. Beda-beda tapi tetap satu tujuan. Tapi nih ya, kalau misalnya kita lihat di kehidupan sehari-hari nih ya, untuk pendapat aja, kadang ada beberapa orang yang mereka itu agak sungkan untuk mengungkapkan pendapat. Nah, itu bisa juga tuh kalau misalnya si apa orang yang dimasukin nama kakak itu, dia bisa aja antara dia kan namanya orang, kita ada yang namanya suka butterfly kan, orang yang gampang bersosialisasi di depan orang lain, ada yang memang tertutup dan harus diajak dulu. Nah biasanya kalau aku ya sebagai aku pribadi, karena kan aku juga pasti nggak jarang nemuin orang-orang yang punya pribadi introvert kan, atau dia nggak bisa diajak buat nggak bareng-bareng lah. Nah kalau aku tuh Tapi maksud dia sebenarnya tuh ya, kalau introvert dan orang yang tidak mau bersosialisasi itu agak beda loh. sebenarnya kadang punya samaannya juga sih. Kebetulan aja temen aku ini introvert tapi dia juga nggak mau bersosialisasi. Nah itu masih susah banget tuh, pakai pelengkap kan. Iya maksudnya, tapi kalau aku tuh caranya gini, yang pertama jadi tuh dia bakal aku suruh kayak ikut-ikut dulu nih. Misalnya kayak coba deh lo ikutin kegiatan sekolah ini, misalnya kayak lo biar nggak kupu-kupu banget lah. Maksudnya kayak kadang atau enggak sekolah pulang gitu loh. Jadi kayak aku bakal kadang nyuruh dia kayak sama kelompok yang lain ngerjain tugas bareng-bareng, itu nggak apa-apa. Dan biasanya alhamdulillahnya setiap aku ngelakuin hal kayak gitu ya mulai terbuka. Maksudnya emang nggak langsung ya, tapi secara proses dia terbuka sama kita. Akhirnya bisa sih. Itu sebenarnya itu juga sih yang menurut aku bikin anak zaman sekarang kayak susah
berbicara, apalagi kayak susah mengungkapkan pendapatnya ke kita. Misalnya kayak pada menurut aku juga mengungkapkan pendapat juga nggak salah. Nggak salah, mau Itu kan benar ada ada. yang namanya anak pemalu. Iya sih. Bisa jadi itu karena itu gak sih? Karena tanggapan dari orang-orang sekitar. Iya betul itu ada. Bener, bisa juga. Bener. Mungkin pas zaman dia masih Sekolah dia bisa dia mungkin menyampaikan pendapat dia, tapi orang-orang sekitarnya malah diem aja. diem aja dan Atau nggak menanggapi ya. Mengejek. Kesannya mengejek ya. Iya, jadi dia jadi takut gitu. Kadang sih kasihan juga sama orang-orang yang sering dikucilkan. Iya, kadang itu juga sih, bukan sih yang bikin jadi kayak mereka faktor itu mereka kayak gitu. Saya kayak kita kan pasti gak banyak juga kasus-kasus sekolah kan kayak anak yang dibully, bahkan sampai yang kayak kemarin tuh ada kasus bunuh diri itu kan yang anak lancar dari lantai 3 di SMP gara-gara dia dibully. Tuh kalau menurut kalian deh itu tanggapannya gimana deh kalau untuk anak-anak bully sekarang? Kayak apalagi bullynya tuh basic gitu loh, kayak cuman perkataan kayak apa, terus kayak misalnya teman kelas nih satu ada yang gak ditemenin karena dia misalnya punya keanehan sesuatu Itu karena ketidakbiasaan dia untuk mengungkapkan perasaan gak sih? Jadi mungkin dari keluarga dan dia kecil dia tuh nggak biasa, apalagi untuk dapat hal-hal negatif. Dan kalinya dia keluar dari lingkungan rumahnya, rumah keluarga, orang tua, dia menghadapi yang namanya lingkungan baru sekolah, menghadapi dunia lah, walaupun masih skala kecilnya gitu karena di sekolah, jadi dia kaget. Ini juga bisa kurang dari pemahaman dari orang tuanya. Dia dan dia dapat apa namanya? Ada ya, perhatian sih. Tapi maksudnya gini loh, kayak kadang kan kalau namanya di sekolah kan ada namanya guru kesubuan ya. Tapi bukannya di sini maksud aku adalah memperingatkan guru kesubuan. Maksud aku cuma ngasih tahu aja, maksudnya kayak ya kita kan ada namanya anak yang macam-macam gitu kan, ada yang memang dia tuh ambisius, ada yang misalnya memang dia tuh ekstrovert, ada yang introvert, ada yang benar-benar pemalu. Maksudnya dia harus tahu lah maksudnya karakteristik setiap anak-anak ini gitu loh. Jadi apalagi kayak kan dia pasti namanya ke sekolah, setiap kali ketemu anak yang pemalu itu kan dia pasti setiap hari kan ketemu, maksudnya dia pasti cobalah untuk ngerangkul si anak ini maunya gimana, terus kayak kasih solusi sama teman-teman sedekatnya supaya dia tuh juga nggak ngerasa sendirian di kelas gitu loh. Cuma kadang guru-guru itu pilih kasih sih, dia tuh lebih milih yang pintar, jadi yang bodoh itu nggak diajarin, jadi didiemin aja. Iya, kadang yang diajarin itu yang pintar doang, jadi yang bodoh tuh bukan nambah pintar, nambah ilmu, malah ya gitu aja dia, makanya dia kurang ilmu dari situ. Standar kepintaran nggak sih? Standar kepintaran Itu mah kayak level aja nggak sih? mereka menganggap standar kepintaran itu dari kelas 1 aja ya, bisa membaca, bisa menulis, sudah cukup. Itu Matematika. ranking sama lagi. Ya itu padahal kalau misalnya untuk Matematika. anak itu kan sebenarnya lebih baik gitu. Belajar di luar. Belajar di luar, atau nggak belajar mengekspresikan sendiri mengenal hal yang baru. Dia mengenal Nah, hal baru. ekspresikan diri mereka sendiri. Kayak ngapain maksudnya kayak harus dikesankan pada satu teori atau materi yang harus dipelajari. Maksudnya selagi kalau mereka bisa mempelajari materi itu dengan cara lingkup yang berbeda, kan bisa kan? Maksudnya tanpa harus terpaksa sekolah atau terpaksa belajar Tapi agak sulitnya itu ketika dihadapkan untuk penilaian, ya penilaian dari buku, tahu nggak? Contohnya penilaiannya kayak Misalnya kayak pengambilan nilai rapor, terus nilai ulangan harian, Iya. karena itu yang diminta itu nilai tertulis, bukan dari kebiasaan anak selain dari menulis, membaca, begitu, segala macam. Boleh bisa aja nanti kan. Iya sih. Bisa sih. Iya, tapi itu mungkin emang agak negatif ya. Tapi di sini kan maksudnya kayak apa, kayak anak-anak yang kayak gitu kan kasihan gitu loh. Apalagi aku tuh juga kan nggak banyak nemuin, biasanya ada anak yang dia tuh prestasi gitu di sekolah kayak di mana, tapi kadang kayak di keluarga juga nggak sih. Kayak apalagi yang lebih terpuruknya adalah dia di sekolah aja udah down, apalagi kena di rumah tambah down. Nah, biasanya kayak gitu bahaya, itu muncul lebih bahaya. bunuh diri kan? Ya, misalnya kayak nggak banyak kan kita temuin anak-anak sekolah bunuh diri, kalau nggak karena sekolah, pacar, atau enggak karena Pekerjaan. orang tua, pekerjaan, apalagi ekonomi sih yang Jadi balik kalau lagi ekonomi lagi. lebih nggak ke bunuh diri sih, lebih kayak paling jebret. Iya sih bisa, tapi kan kadang kalau si orang yang pelakunya ini malu atau kayak dia nggak ada cara pilihan daripada dia di penjara,
Kalau misalnya malingnya 1 miliar, apa dia nggak kena dendanya banyak? Dia lebih milih bunuh diri kan kadang. Secara kalau yang kita bahas kan ini masih anak-anak ya. Iya. Kalau 1 miliar tuh kayaknya angka yang terlalu besar. Terlalu wah. Terlalu Ya udah. 1 miliar tuh Oh ya udah, aku nggak pikir ada. orang biasa kan kayak kita. Ya kalau anak sekolah deh kayak 500 ribu. Iya biasanya nggak mungkin sih. Tapi biasanya kebanyakan kalau yang bunuh diri itu juga Tiga, banyak. ambil tiga, bilangnya. Tiga bayar Tiga bilangnya 1, beli 5, bayarnya 3. Gitu. Tapi menurut kalian itu Emang agak lumrah sih. dari pendidikan Indonesia itu apa sih yang harus dibenarin gitu? Kalau aku ya, Dari Anda dulu. aku tuh lebih mendingan pendidikan Indonesia ini hapus deh sistem namanya kayak sistem printer, sistem kayak ngebanggain. Maksudnya ya di sini tuh ngebanggainnya bukan ngebanggain sekolah ya, anak-anak murid yang prestasi tapi yang kurang atau yang masih perlu belajar lagi itu dibedain gitu loh. Maksud aku di sini kan kita sekolah itu kan ibaratkan kita sama-sama mau belajar nih. Ada yang namanya anak ini punya kepintarannya lebih tinggi sama yang biasa atau yang mungkin emang harus belajar lagi, ya kan? Nah di sini mas aku guru ini harusnya bisa memberikan pelajaran yang lebih ekstensif lagi buat si anak yang masih kurang belajar, kurang. Iya maksudnya jangan Jangan bedain. kan. Jangan yang pintar aja. sama-sama yang pintar-pintar aja, ya PPA. Tapi masalahnya adalah kalau misalnya kita lihat nih ya, ini sekolah dasar negeri, rata-rata dalam satu kelas jumlah anak itu bisa sampai 1 orang, sedangkan dia cuma 1. Kalian pernah nggak ngajak anak main 10 orang aja, anak-anak itu capeknya minta ampun. Iya sih. Dan untuk mengajarkan, untuk mengajar ilmu itu ya 10 orang aja itu rasanya Udah, aduh. iya harus sabar banget Iya, apalagi orang extra sabar. dan banyak tanya. Mereka itu kan banyak tanya ya, bukan banyak tanya dalam artian negatif, Ingin tapi tahu. ingin tahunya tinggi, ingin tahunya tinggi. Iya benar sih. Dan kadang mereka itu nggak menyimak apa yang kita bicarakan sebelumnya. Misal kita bahas tentang apa, terus yang nyampe mereka tuh cuma beberapa gitu. Jadi cuma beberapa kalimat yang nyampe dan mereka tanyakan kembali. Itu cuma 10 anak. Dan kalaupun kita bilang kayak harusnya nih guru itu lebih menspesialkan atau lebih ngajarin khusus untuk yang kemampuannya lebih lambat gitu, lebih lambat dibanding teman-teman yang lain. Itu agak sulit. Kenapa? Karena udah seimbang antara pengajar dan juga murid-muridnya. Nah, makanya itu saya setuju dengan pengurangan jumlah siswa dalam kelas, jangan sampai di Sama atas banyak. Tapi nih ya, Tapi Tapi kalau kayak rata-rata gitu, di Indonesia itu memang banyak. fasilitas dong. Kalau itu permainannya fasilitas. Makanya dong. adanya namanya les dari ya. Nah tapi nih ya, untuk gaji guru, biar Nah, Nah. boleh. Sebenarnya itu nggak sih yang bikin guru juga kayak mungkin agak males kayak ya Allah aku juga gajinya segini-gini aja, aku Kalau mengabdi untuk misalnya- anak kurang apa aja. kalau misalnya kita melihat mahasiswa yang dia masuk jurusan pendidikan, itu tuh sebenarnya banyak. Banyak banget yang masuk pendidikan. Benar. Ya ini contohnya kayak kita. Kenapa dia rata-rata mereka yang masuk ke pendidikan ini, itu kalau mereka nggak pengen jadi guru. Kenapa? karena gajinya kecil. Karena gajinya kecil. Padahal tuh ya, guru itu kan berperan penting. Tapi Iya, tidak benar. dilestarikan. Harusnya kalau misalnya mereka mendedikasikan waktu mereka, dia sekolah tuh dari pagi sampai siang atau sampai sore gitu. Kalau misalnya yang rata-rata umum sih biasanya pulang sore, kadang jam 2, kadang jam 3 gitu. Sedangkan mereka dipaksa untuk ada dalam jangka waktu tertentu untuk nyiapin tes labus, mata pelajaran, materi segala macam. Tapi yang mereka dapatkan itu kan nggak seimbang, nggak sesuai. Iya, apalagi tambah jam-jam kerjaan tambahan kan. Nah, Apalagi gitu. kalau udah mendekati kayak UAS, kenaikan kelas ya itu kan si guru-guru harus validasi data yang benar dong. Kan? Lagi kayak buat perkembangan anak murid, terus belum lagi si guru ini harus maksudnya ngajak sama orang tua ini, misalnya kayak anaknya ini gimana nih kondisinya kan? Karena kan namanya orang kan beda-beda kan. Ya. Jadi kalau kata Dimas kan tadi bagusnya gitu ya. Iya, bagus. Satu kelas tuh satu guru 10 murid misalnya. Ya bisa. Iya. Nah kira-kira apa sih gitu yang harus dilakukan kalau misalnya kita mau mewujudkan itu? Mewujudkan ya. Susah sih kalau mewujudkan.
Soalnya kan Kalau gambaran deh. Gambaran spesifik misalnya apa? Soalnya Jadi tadi kalau- lebih ke fasilitas kan tadi. kalau fasilitas Yang kekurangan. Kalau fasilitas juga pasti sih. itu sih tentang kebijakan dari sekolahnya sendiri Iya, sih. itu iya. Gimana? Kalau Memungkinkan apa fasilitas enggak? sekolah sih, kalau menurut gua ya. Harusnya dari Indonesia pas- tuh masih kecil. Nah, satu. Fasilitas Sama- sekolah kan banyak tuh kayak apa tuh kuliah SMP SMA tuh yang ke Bengkalai. Bengkalai. Gara-gara yang satu Tapi faktor ekonomi juga. harusnya Pemerintah nggak ini. dari awal pihak sekolah itu membatasi dong jumlah murid yang akan masuk. Kalau misalnya memang mereka, karena maksudnya gini, kayak guru kan kita juga manusia ya. Semua orang sih maksudnya kayak guru manusia dia juga ada titik capeknya, apalagi kalau untuk ngurus anak segitu banyak ya kan. Apalagi Iya kan, kan? Apalagi rata-rata di Indonesia Iya, itu 30 rata-rata orang anak. Iya, berkelas. Iya, betul. Bayangin yang kayak ini guru menjelaskan dengan apa ya, berbusa kayak ada anak paling kan hitung jari lah yang dengerin siapa sih? Yang dengerin cuman yang kalau nggak anak yang ambisius, anak yang pintar, udah. Saya kalau nggak yang pada main di belakang tiduran, ini gitu ya kan? Pas saya anak sekolahan. Nah di situ tuh maksud aku. Kalau di sini sih kasihan gurunya juga. Nah itu, tapi kan maksud aku kayak gini loh, kalau misalnya mereka memang nggak mau terlalu capek, ya setidaknya membatasi murid yang mereka masukin dong. Maksudnya kasihan dong kalau misalnya si murid ini yang udah berharap nih, dia masuk sekolah itu untuk belajar lebih, maksudnya lebih baik lah. Tapi di sekolah dia tidak mendapatkan pelayanan yang enak. Kenapa ya? Karena kekurangan tadi, dia kurang guru untuk belajar. Contoh, fasilitas juga kurang. Kayak kebanyakan kan sekolah-sekolah zaman sekarang kayak apa? Mereka banyak masukin anak-anak murid, tapi kadang mereka aja bingung kayak tata kelolanya gimana, bangku-bangku. Kayak kadang mereka harus membeli bangku. Beli bangku. Kayak kan banyak tuh. Nggak hanya swasta ya. Banyak sih kasus-kasus. Tapi aku di sini bukan maksud untuk menjudge sekolah negeri ya. Oknum lah itu bahaya. Iya, sebenarnya oknum sih, intinya oknum sih. Tapi kalau kayak gitu sebenarnya kalau kebijakan negara pun dilakukan kayaknya bisa menyeluruh gitu. Iya, betul kalau Iya sih. Kalau lihat kalau dari kebijakan ya, pemerintahnya itu. dari pemerintahnya menurunkan membiayai Guru lagi. dan Ya. apa ya? Tenaga pengajar lainnya juga. selain Ah, guru. terus selain itu tuh maksudnya Iya, penambah. dana gitu yang dikasih tuh bener-bener dikasih kebutuhan. Dana bos ya, dana bos. Sekedar Dana bos ya benar. Kadang tuh yang turun berapa, tapi nanti yang sampai tuh Sampainya berapa? Itu masalahnya tuh di akhir. Iya, ya. iya. Tapi kalau misalnya kayak ngadain acara-acara, saya kadang ada beberapa oknum ya, ada Iya. beberapa oknum ya, yang mereka itu minta nota kosong. Parah itu. Enggak nota kosong. Bisa gimana kata pas? Jadi Kayak nota kosong itu gelap Nota ya. kosong tuh nggak ada nota, nggak ada bukti. Nggak ada buktinya. Pembayaran Tapi secara gitu. langsung Jadi pembayaran Langsung misal, aja gitu. kita mau konsumsi untuk acara rapat misalnya Rapat. rapat ya. 3 juta ada anggap. Ya, Oh iya, 3 juta paham, ya. paham. Terus yang panitianya beli makan. Sesuatu. Makan siang dong ya, kalau misalnya rapat makan siang. Nah mereka tuh beli, harusnya harganya satu porsi itu 10.000, sedangkan mereka nggak minta nota langsung, nota dari mereka. Jadi nota mereka tertulis. minta- Nota tertulis. Iya, nota tertulis. Dikasih sih misal nota tertulis, tapi mereka juga minta nota kosong. Nota kosong itu, ya nanti mereka bisa ngurus sendiri. Harus Ngakalin sendiri, ngakalin 12.000 gitu kan. Jadi itu kan sebenarnya kayak pengurangan. Iya sih. Oh iya benar. Jadi kan bisa Witkas ya, hati-hati ya. Iya. Witkas hati-hati. Bu, kalau bendahara jangan kayak gitu ya, Bu. Guru ada perbedaan antara yang honorer sama yang PNS. ada dong. Jauh dong. Tahu gua kalau honorer itu per hari ya? Enggak. Dia per minggu ya. Apa Dia per jam? bulan, dia per bulan. Per bulan. Cuman dia memang Kalau honorer itu bisa ya dibanding misal 500.000 sebulan gitu ya. Ya. ini 500 sih. 600. 600. 600. Kalau PNS kan udah berapa Serius? juta gitu kan. Aku sering lihat video-video Honorer YouTube banyak enggak. 500. Banyak yang lihat tuh ya beberapa di base kamu tahu kan tuh kan itu kan biasa ada base Khusus cerita ini kan. Nah, ya dia kerjaan aja gitu jadi base buat kerjaan gitu segala macam terus dia bilang kayak itu gaji selama sebulan tapi pas dihitung gue lihat itu cuma 200.000 terus kadang paling banyak sih 125-an Iya, dalam iya. satu bulan Itu honorer. kadang dan itu honorer kadang aku juga Kalau PNS kan enggak pasti yang kalau ikut kan. PNS pasti ikut yang lain
Karena aku juga nggak jarang sih nemuin kayak ada yang beneran gaji, apalagi kayak guru daerah gitu. Itu lebih parah sih. Dia Apalagi bayangin perjuangannya tiga dari bulan sekolahnya. enggak, dia 3 bulan 6 bulan bayangin 800.000. Tapi kalau sekarang kita buat apa sih? mau jadi PNS atau tetap jadi honorer? Saya tidak mau jadi PNS. Walaupun honorer gajinya segitu. Kalau sebenarnya karena saya ini kan bukan di hidup, Iya. ya kan. Terus Swasta. ya lebih kita bilang kan yayasan lah. Yayasan. Nah, dari yayasan itu mereka punya kebijakan sendiri. Jadi nggak sampai 200, masih cukup lah gitu. Saya masih cukup, masih agak ya masih Alhamdulillah lah. Ya alhamdulillah lah. Tapi kalau untuk negeri ada standarnya. Kalau Kalau honorer. untuk negeri kurang tahu. Karena kita beda. Nah, tergantung daerah juga. Nah, tergantung daerah. Beda daerah beda harga. Oh iya sih. Tapi kayak tetap miris aja bayangin nggak sih kayak 300.000, 3 bulan 6 bulan cuma dibayar kadang 800.000, 600.000 Untuk menghadapi untuk menghadapi anak-anak Menghadapi anak-anak. banget. Nah, ini nih. Ini titik puncaknya sih. Ini penting penting etika etika. buat anak-anak. Soalnya Sebenarnya- biar meringankan guru juga loh. Jadi sebenarnya ya, intinya itu Pancasila ini berguna sebagai sistem etika ini berguna di Pancasila juga nggak hanya cuma kalangan anak-anak. Berarti orang dewasa, negara pun juga kayaknya aku Politik juga rasa masuk. harus mencerminkan atau mendominasikan si sistem etika ini dalam bernegara karena ini penting. Jadi kayak apalagi sekarang deh antara masyarakat dengan pemerintah. Terus kayak kayak sekarang deh capres itu kan kayak butuh banyak aspirasi rakyat dong yang si rakyat ini maunya sama siapa dan si orang yang dipilih ini harusnya dia bisa melaksanakan tugasnya bertanggung jawab penuh untuk Indonesia karena kan kita semua milih loh, kita semua loh satu Indonesia milih. tapi ada visi dan misi yang dibawakan sebelum terpilih dan semua terpilih itu Beda Beda. jalan, cuma janji doang, janji manis ya. Janji awal. Mendingan aku beli Iya. Hujan deh. Hujan nih. Mana nih? enak Udah. nih, tapi Adem. kayak Aduh. Aduh. tapi kayak aku kayak jadi sih Kalau gaji dosen sama guru kurang lebih sama. Kalau dosen kira-kira tingkatannya kan beda. dosen itu lebih tinggi sih mau swasta ataupun negeri. Ya karena dia bukan jenjangnya lebih atas ya. Pangkatnya lebih tinggi Lebih juga. tinggi. mereka juga dapat tunjangan yang lain ya. Ada injangan kalau di swasta. Terus kayak kalau juga untuk penelitian, DPR tuh dialihkan membuat beberapa buat buku atau ya. Tahu saya gitu, informasi yang saya dapatkan biasanya mereka tuh ada jasa untuk melakukan penelitian. Kayak untuk menerbitkan jurnal, itu kan juga Biaya lah. penelitian ya biaya waktu. Kita gitu kan. Cuma ya itu kan namanya untuk kepentingan berapa aja ya. Bak dosen. Menurut kalian? Gak dulu sih. Menurut kalian nih? Etika tuh penting gak sih buat mahasiswa sama dosen? Banget lah. Penting banget. Gak usah lah dosen, mahasiswa kayak kita juga penting banget. Kan kita sebagai mahasiswa menghormati, ya kan menghormati dosen. Karena Nah. kan dosen itu perlu menghormati mahasiswa. Ya sama-sama perlu. Kenapa? Karena kan kita kan sebagai pengajar dan juga sebagai pengajar saling menghormati. Iya kan? Betul. Tapi apa respon kakak kalau misalnya kita nih itu udah kadang udah bener nih kayak kita berbicara atau beretika kepada dosen, tapi si dosen sendiri yang bahkan agak mulai rese ya, kayak agak rese dia mahasiswanya. Jadi kita sebagai mahasiswa tuh gimana nih? Baiknya. Kita juga nggak tahu dia tuh pengennya kita gimana, tapi kita kalau misalnya dari bilang kita udah kurang baik apa, kita nggak pernah ganggu dia. Jadi gimana tanggapannya? Kalau kalian sendiri gimana? Saya gimana saya? Nah yuk, Kan kita harus menghargai dosen. Hargai. Nah, dosennya kan Nggak menghargai lah, istilahnya bukan nggak menghargai sih, kayak kurang kekinian aja buat mahasiswa gitu loh, kurang tim atau kurang
kurang aktif maksudnya jarang masuk tahun Nah, ya pokoknya ada aja lah satu yang bikin si mahasiswa ini kayak ya kayak agak kebatinan sama dosennya gitu loh. Kesulitan. Ini kesulitannya mencari dosen apa gimana? Ada kesulitan dalam hal misal kehadiran atau seperti dosen fisika. Enggak sih, dosen fisika masuk terus. Iya. Udah 2 hari kemarin nih masuk. Tapi dia nih, maksudnya banyak. Kamu tuh harus membaca dengan cermat. ketika yang ada Cahyo. Oh iya. Beliau ngasih tahu pemberitahuan 2 hari sebelum Itu namanya etika. Dia ngajar kita etika. jadi kita harus mencontoh dosen fisika. Meskipun kita sebagai mahasiswa ya, Kecuali kalau tanpa ada keterangan baru. ya itu pun kita juga bisa loh mikir positive thinking kalau misalnya memang dia ada sesuatu yang darurat atau ini emergency, Tapi kalau dia nggak sempat ngabarin hampir tiap hari nggak masuk juga. Tanya penting kan komunikasi. yang besar dia lagi ada ya, mungkin kayaknya itu dia salahnya di komunikasi. Ada beberapa kampus yang mahasiswa sama dosennya itu mereka bikin perjanjian kalau misalnya dosen tidak hadir dalam waktu 15 menit berarti dia dinyatakan tidak ada. Jadi nggak ada kelas karena dosennya tidak mengabari Tidak ada konfirmasi yang pasti. konfirmasi apapun gitu, walaupun misalnya mahasiswa atau perwakilan sudah bertanya ya dan sudah memastikan dan ternyata selama di jam waktu tersebut 15 menit dosen nggak hadir berarti kelas itu dibatalkan, jadi nggak ada kelas hari itu ada beberapa yang mereka tuh bikin kejadian dan itu adil bener. Sama kayak misalnya mahasiswa yang absen kan dosen kadang mau lihat kayak surat keterangan, sedangkan kalau nggak ada berarti absen ya kan, dihitung absen. Nah itu berlaku itu untuk dosennya ternyata. Kalau di beberapa kelas yang pernah saya temui gitu ya, teman-teman yang lain mungkin bukan di Umpam tapi di luar sana gitu, mereka tuh bikin kebijakan gitu sama dosen sendiri dan dosennya pun menyetujui. Ya jadi Untuk dosen juga harus ada kesepakatan. enggak jadi dosennya itu asal beliau mengabari gitu berarti kan masih ada. Tapi kalau misalnya dosen yang nggak mengabari sama sekali gitu terus jam pelajaran sudah mulai, jam mata kuliahnya sudah mulai terus 15 menit kemudian nggak ada kepastian, nggak ada kehadiran berarti kelas itu bubar. Kadang dosen tuh datang udah mau habis jam 3 menit datang cuma absen doang gitu ya. Dan juga kadang yang diajarin dia tuh udah masuk di otak gitu. Kadang beliau kadang kasih tugas tuh cuma kita disuruh buat apa namanya tuh Formal-formal gini biasa kelompok tugas. Nanti kita disuruh presentasi kan. Dua orang Maksudnya ya itu setiap dua orang masa setiap dia masuk cuma begitu aja gitu, nggak ada yang diajarin dari beliau. kurang mungkin dibanyakan yang dibahasnya dibandingkan yang memang materi ya. Tapi gini loh, e-learning itu kan fungsinya cuma membantu, memudahkan atau ini kan, meningkatkan antara si dosen dan mahasiswa dong dalam berinteraksi atau komunikasi. Di luar dari itu kalau misalnya memang dia fungsi sebagai pengajar, harusnya dia inian dong, si dia ini harusnya bisa tahu waktunya dong kalau misalnya memang beneran ngajar, dia beneran harus ini, beneran menyampaikan gitu Kita loh. sebagai mahasiswa ini sebenarnya kan kita udah mahasiswa. Harus lebih aktif nggak sih dari sudut pandang? Iya kan, Harus lebih aktif. Jadi kita tuh mahasiswa ini yang paling atas lah pendidikannya. sebenarnya kita itu nggak bisa Harus lebih aktif nggak sih dari Kita dosen? nggak bisa memaksakan dosen, soalnya dosen itu manusia. untuk nyiapin kalau untuk kelompok pelajaran untuk disuapin itu kayaknya udah gak bisa. Iya. Kenapa? Karena kita udah mahal Siswa. Siswa. Kan kadang ada kan salah satu mahasiswa yang kalau kita nggak diajarkan nggak dilatih itu termasuk itu juga terjadi. Nah masalahnya kalau misalnya kita nggak mau berusaha yang namanya nggak bisa itu sebenarnya Males ya itu ya. Males namanya. Males ya. Itu bukan karena tapi kemungkinan besar karena kurang adanya kemauan. Betul.
Jadi inginnya Semangat. disuapin karena dari Semangat. SD kan kita disuapin. Ya kan kita disuapin. SMP kita disuapin. Suapin materi. SMA kita disuapin materi. Nanti kita udah dewasa, udah ngerti lah ya. Datang ke kampus jadi kaget Agak ya. kaget, Iya, mungkin agak kaget karena dari yang sebelumnya disuapin terus tiba-tiba kita disuruh cari makan mandiri. Iya. sendiri. Mungkin perlu waktu aja nggak sih? Iya, kebiasaan. Pembiasaan diri. Ada biasa kali ya. Jadi kalau yang selain di sekolah nih, kan sering banget kalau kuliah deh, cara terbaik untuk memperbaiki sistem kuliah. Maksudnya bukan sistemnya sih, lebih ke antara bukan kan, si mahasiswa dengan dosen ini tuh kayak gimana? Kayak kedekatannya, atau kayak kesopanan, etika juga sih. Sebenarnya antara komunikasi aja nggak ya? Yang penting itu komunikasi ya. Tapi gini, kadang kan ada yang kayak si dosen atau mahasiswanya kayak nggak terlalu maksudnya nggak terlalu deket, atau dia kadang nggak suka sama dosennya, atau si dosennya nggak suka sama dia karena dia mungkin mahasiswa yang Kalau udah udah kesal. masalah nggak suka-suka, itu kan Itu juga pribadi nggak sih? Pribadi, profesional dong. Ya, harus profesional Iya, sebagai iya profesional benar-benar. Mau suka mau nggak suka mau kita Iya, ya gimana profesional namanya, emang kita juga Kerjaan lah. ya, dan kalau untuk ilmu kan sebenarnya kita nggak memandang orang yang menyampaikan, ya kan, asal kita mendapatkan ilmunya, kita bisa aplikasikan. ya bisa aplikasikan. Bisa berarti dia tetap ada pengaruhnya dalam hidup kita kan. Iya, jadi sebenarnya dosen itu yang dicontohkan sama mahasiswa sekarang. Jadi misalnya kalau dosennya telat, jadi si Mahasiswanya iya, si mahasiswanya jadi ikutan, paling dia juga telat, jadi Oh, kita iya. telat dulu kan. Itu harus diperbaiki itu. Iya, juga harus diperbaiki. Iya, iya boleh sih. Itu juga harus makanya, ada yang lah buat catatan yang sendiri lain juga dosen. malah ikut-ikutan Iya. telat gitu. Jadi pas pada saat si dosen pas pada waktunya datang, nah si karena Mahasiswanya mahasiswanya masih mikir ini dia sudah telat, si dia sudah telat, jadinya ya kayak gitu lah jadinya, kadang saya telat, kadang dia telat gitu. Tapi kayak nggak jarang juga nggak sih, kalian pernah dengar kata kalau kuliah itu kan adalah bagian dari kita saat nanti gambaran dunia kerja ya. Sebenarnya kayak kita membutuhkan pengajar untuk mengajar kita kan, membutuhkan pembimbing, terus sama kayak ya beneran kayak kuliah kan gambaran kita pada saat nanti kita ada kerja dong. Terus kalau misalnya yang negatif-negatif dari kuliah deh, apa yang bisa kalian perbaiki di kuliah, maksudnya biar tidak diterapkan di kerjaan antara kalian, atau misalnya kayak kalian lihat nih dosen kalian kok kayak gini, kayak nggak sesuai banget lah sama profesional kerjaan kan. Nah kalian tuh kalau misalnya pada saat nanti udah jadi dia dosen, pengajar, atau bahkan kayak kalian kerja di satu instansi Atasan, jadi kayak atasan. gimana? Jadi atasan, ya pekerja juga nggak apa-apa, kerja biasa. Kayak gimana tuh? Iya benar, sebenarnya benar dong. Kalau suka terlambat apa? sebenarnya kalau di dalam pekerjaan itu kan waktu itu Disiplin waktu itu penting loh, disiplin waktu itu. waktu itu penting banget. Misalkan Bukan di kerjaan doang sih. Santun. Waktu adalah uang. Santun, benar. Santun juga itu ini bang. Kalau bisa harus tepat waktu. Sama jadi kalau kita ketemu dosen kita harus Tegur sapa. bentuknya sapa atau salim gitu ya. Jadi saat kita kerja juga kayak gitu. Bakal kita saat kerja misalnya kita ke atasan, gitu, menyapa dia gitu kan. Itu masuk etika kerjaan. Ya, etika kerjaan. Itu kan harus juga ke kampus kan kadang dia dosen lewat aja nggak nyapa bapak. Itu sebenarnya tidak baik sih. Iya, Tapi kita juga. kadang juga kita nggak kenal. Nggak kenal. Iya kalau Karena dosennya itu tuh yang susah tuh. dosen itu kan bukan hanya satu. Iya, cuma kadang kalau ada yang kenal kita malah kadang malas nyapa, kadang ada yang gitu lah. Dosa nggak sih gitu? Kurang tahu juga. Paling senyum aja sih. Iya senyum. Iya, senyum aja. Kenapa tuh stay senyum gitu. Senyumin aja nggak sih? Mau dia benar-benar dosen buat yang ngajarin kita atau enggak, ya namanya ketemu sama yang lebih tua, ya saling aja lah, sopan santun. Karena netanya juga termasuk etika kan. Nggak sampai lebih tua aja. Lebih muda juga. Kalau kayak yang lebih muda ya kayak kita juga Menghargai punya juga etika loh. dong. Menghargai juga. Hargai juga sama. Kalau boleh seenaknya. Mentang-mentang kita udah duluan nih masuknya nih. Iya nih parah anjir. Tuh banyak itu mahasiswa kayak gitu tuh. Apalagi yang senioritas banget. Ya, biasanya masalah kuliah itu senioritas. Kadang yang senioritas itu juga kadang ke bawah sampai ke dunia kerja. Kadang kalau sifat-sifat kayak gitu sih dihilangin sih. Oh iya,
kita bicara kayak gini juga kita bukan maksud bukan kayak menjatuhkan atau Iya, kita kan dari belakangan kan iya. itu aspirasi kita apa pendapat kita gitu Pendapat kita, kan opini kita, aku kan mau ini. bukan mau menghujat atau apa. Jadi bisa disimpulkan kan kalau etika itu memang penting ya. Sangat penting. Baik untuk diri kita, buat pekerjaan, kehidupan Indonesia kok. Sebagai apalagi Pancasila buat remaja. Iya, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu penting banget sih. penting banget. Pedoman mas. penting banget.